Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musni Hidayah Putri. Saya NIM 1905 1250772. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Mughal. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu daerah kekuasaan Kerajaan Mughal pada tahun 1530 sampai 1707 Masehi. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah singkat Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal atau biasa disebut dinasti Mughal didirikan oleh Zahirun Muhammad Babur, seorang keturunan Timur Laik, beribu kota di Delhi, berdiri antara tahun 1528 sampai 1858 Masehi. Kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Laik dan bukan warisan keturunan India yang asli. Ambisi Babur untuk menguasai daerah Asia Tengah seperti Timur Laik, Babur berhasil menguasai daerah Samarkand tahun 1494 dan Kabul 1504 dan India tahun 1526. Pada masa pemerintahannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan Kerajaan Mughal. Terus Mughal sendiri Mughal merupakan kerajaan Islam di Timur Laik, yaitu kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penziarah dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur, salah seorang cucu dari Timur Laik dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan, dan telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Kerajaan ini berdiri pada saat Asia Kecil berdiri tegak, sebuah kerajaan Turki, Utsmani, dan Persia, kerajaan Safawi. Ketiganya pada saat yang sama menjadi sebuah negara-negara adikuasa di dunia. Mereka juga menguasai perekonomian, politik, militer, serta mengembangkan kebudayaan. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Ferghana. Babur menguasai daerah Ferghana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Setelah naik tahta, ia merencanakan obsesinya untuk menguasai seluruh Asia Tengah, sebagaimana Timur Laik tempo dulu. Namun, ambisinya itu terhalang oleh kekuatan Uzbekistan dan mengalami kekalahan. Namun berkat bantuan Ismail, tahun 1500 sampai 1524 Masehi, Raja Safawi, Babur dapat menguasai Samarkand tahun 1494 Masehi, dan pada tahun 1504 Masehi ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Selanjutnya yaitu urutan penguasa Kerajaan Mughal. Yang pertama yaitu Zahirun Babur pada tahun 1482 sampai 1530. Seperti yang kita ketahui, yaitu Babur yang mendirikan Kerajaan Mughal. Dan yang selanjutnya yaitu Humayun pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Selanjutnya Akbar Syah I pada tahun 1556 sampai 1604. Dan selanjutnya itu Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi. Selanjutnya Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb atau Alamgir I yaitu 1658 sampai 1707. Pada masa Akbar Syah I sampai masa Aurangzeb Alamgir I yaitu termasuk pada masa kejayaan kerajaan Mughal. Pada empat raja itu dia berhasil menguasai kerajaan Mughal dan memperluas kerajaan Mughal itu sendiri sampai bisa menjadi masa kejayaannya. Tapi setelah Aurangzeb raja-raja yang memimpin itu termasuk raja yang lemah, sehingga kerajaan Mughal lama kelamaan menurun. Yaitu
Dan raja selanjutnya itu Mu'azzab, yaitu Babur Syah I tahun 1707 sampai 1712 Masehi, Azimus Syah 1712 Masehi, dilanjuti oleh Handar Syah 1712, selanjutnya Faruk Shihar 1713 dan sampai 1719 Masehi, selanjutnya Muhammad Syah 1719 sampai 1748 Masehi, dan Ahmad Syah 1748 sampai 1754 Masehi, dan Alamgir II 1754 sampai 1759 Masehi, dan Syah Alam II 1759 sampai 1806 Masehi, Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi, dan terakhir Baharuddin Syah II 1837 sampai 1858 Masehi. Sebelumnya sebenarnya banyak raja-raja yang memimpin kerajaan Mughal, tetapi yang terkenal seperti yang saya sebutkan tadi. Masa kejayaan Mughal. Masa kejayaan Mughal yaitu dimulai pada masa pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605 Masehi, dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, dan Shah Jahan 1628 sampai 1608 Masehi, dan terakhir Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Akbar menggantikan ayahnya pada saat ia berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syiah. Pada masa pemerintahannya, Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Shah Jahan yang berkuasa di Punjab. Pemberontakan lalu dilakukan oleh Humu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pemberontakan tersebut disambut oleh Bairam Khan sehingga terjadinya beberapa peperangan dahsyat yang disebut Panipat I pada tahun 1556 Masehi. Humu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Jauladur tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia dapat menguasai Chundar, Guhon, Chitor, Kandahar, Kalijar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, dan lain-lain. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Hal itu membuat kerajaan Mughal menjadi kerajaan besar. Wilayah Kabul dijadikan sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia. Akbar berhasil menerapkan bentuk politik sulhul, toleransi universal, yaitu politik yang mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama berkedudukannya, tidak dapat dibedakan oleh etnis atau agama. Keberhasilan yang dicapai Akbar dapat dipertahankan oleh penerusnya bernama Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, yang mana mereka memang terhitung raja-raja yang besar dan kuat. Segala macam pemberontakan dapat dipadamkan sehingga rakyat merasa aman dan damai. Dan kemajuan dapat kerajaan Mughal pada masa pemerintahan mereka yaitu perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan, terbentuknya sistem pemberian pinjam dari usaha pertanian, adanya sistem pemerintahan lokal dan digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani, dan pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi. Dan perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang, munculnya beberapa kasta karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia. Gubahan Muhammad Jayazi dan Abdul Fath menulis Akbar Manameh
dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Dibangunnya Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, dan terakhir yaitu taman-taman kreasi Mughal yang menonjol gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Faktor kemajuan kerajaan Mughal yaitu yang pertama, kerajaan Mughal memiliki pemerintahan dan raja yang kuat. Yang kedua yaitu hingga pemerintahan Aurangzeb, rakyat cukup puas dan sejahtera dengan pola kepemimpinan raja dan program kesejahteraannya. Yang ketiga yaitu prajurit Mughal dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan memiliki patriotisme yang tinggi. Dan yang keempat yaitu sultan yang memerintah sangat mencintai ilmu dan pengetahuan, sehingga rakyatnya pun aman dan tentram. Kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal, yaitu terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya itu tampilnya sejumlah penguasa lemah dan terjadinya perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Dan faktor eksternalnya itu terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatisme Hindu dan di India Tengah. Awal pemberontakan ini sebelumnya sudah terjadi pada masa Aurangzeb, tetapi dapat diatasi pemberontakan. Tetapi setelah masa Aurangzeb, pemberontakan sulit diatasi. Faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kehancuran pada tahun 1858 Masehi adalah yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat. Bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dapat melaksanakan ide-ide Puritan yang kecenderungan askistisnya, sehingga konflik antar negara sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri. Dan banyak terjadinya pemborosan sebagai akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal, sehingga kepemimpinan Aurangzeb sehingga banyak wilayah-wilayah kerajaan Mughal yang terlepas dari kekuasaan Mughal. Adapun pemberontakan tersebut antara lain, yang pertama, kaum Hindu yang dipimpin oleh Belanda berhasil merebut Saqqara, letaknya di sebelah utara Delhi dan juga kota Sirhind. Kedua, golongan Maratha yang dipimpin oleh Bajirao yang berhasil merebut wilayah Gujarat. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Shah Alam terjadi beberapa serangan dari pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Alam Shah mengalami kekalahan dan Mughal jatuh pada kekuasaan Afghanistan. Seperti itulah faktor-faktor yang mengakibatkan kerajaan Mughal runtuh. Berbagai peninggalan dinasti Mughal. Yang pertama, sistem politik dan ekonomi yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu India sebagai negara merdeka. Kebesaran dinasti Mughal tidak hanya ditunjukkan luas daerahnya yang disatukan dalam satu imperium, tapi juga berbagai pembaharuan sistem politik. Apabila dicermati, penetrasi politik Islam pada masa sebelum dinasti Mughal masih memiliki ikatan kuat dengan dinasti Islam di Asia Barat. Dinasti Mughal dengan raja pertamanya Qutbuddin Aibak telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India, lepas dari kesultanan di Asia Barat. Yang kedua yaitu pembagian wilayah kerajaan. Kerajaan Mughal memiliki pemerintahan pusat yang beribu kota di Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang mengepalainya. Hal ini sebagai bentuk langsung pengaruh sistem pemerintahan Islam di Asia Barat. Gelar sultan juga sebagai bentuk nyata pengaruh sistem politik Islam di Asia Barat.
Yang ketiga yaitu sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara terdapat pada pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Pada masa pemerintahan Islam di India, zihya diterapkan sejak pemerintahan dinasti Tahluk 1321 sampai 1388. Zihya adalah pajak kepala untuk orang-orang non-muslim. Sementara untuk orang-orang Islam dinamakan zakat, yaitu bentuk pajak menurut syariat Islam. Dan yang kedua yaitu perubahan syariat. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Islam tidak mengenal sistem kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan senang hati. Yang ketiga yaitu seni dan karya bangunan. Yang pertama yaitu karya sastra. Berbagai karya sastra banyak muncul di India pada masa dinasti Mughal. Dalam syariat Islam tidak ada pemisahan antara politik dan ibadah, antara imam dan pemimpin pemerintah. Pada masa Raja Akbar, riwayat dan pemikiran Sultan Akbar ditulis oleh filsuf Abdul Aziz dengan judul Aini Akbari dan Akbar Nama. Dua kitab tersebut ditulis dalam bahasa Persia dan kini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Akbar adalah salah satu pemimpin yang berusaha menyatukan dua kekuatan penting di India, yakni Islam dan Hindu. Maka beliau terkenal dengan ajaran din ilahi yang hendak dijadikan agama kerajaan. Dan yang kedua yaitu bangunan. Sultan Akbar tidak hanya terkenal sebagai raja yang disegani karena keberaniannya dalam peperangan. Pemerintahan beliau juga meninggalkan berbagai bangunan penting seperti bangunan masjid dan istana di kota Agra. Salah satu bangunan yang terkenal sampai sekarang yaitu bangunan Taj Mahal yang berada di India, Agra. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.